Sebuah kisah menyedihkan pernah dialami dua pendaki yang hilang selama 10 hari di Gunung Ciremai. Dua pendaki yang bernama Sri dan Jansen hilang setelah mendaki bersama ke-12 temannya pada 5 September 1986. Sri dan Jansen sendiri merupakan pelajar yang tergabung dalam pelajar pencinta alam SMA Negeri 15 Jakarta Utara. Kedua pendaki yang masih cukup belia ini memang sudah beberapa kali melakukan pendakian di Gunung Salak dan Gunung Gede. Berbekal alat sederhana dan persiapan yang ala kadarnya, mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai dengan pelajar lainnya. Peristiwa menyedihkan yang dialami mereka sendiri bermula ketika kedua pendaki yang bernama Sri dan Jansen memutuskan untuk mencari bunga edelweiss dan daun cantigi. Inilah awal kisah hilangnya mereka di Gunung Ciremai selama 10 hari. Malam pertama di Gunung Ciremai, mereka jalani dengan penuh ketakutan. Suara aneh mulai terdengar dan angin malam terus berhembus, membuat mereka merasa sangat panik dan cemas. Sri dan Jansen bahkan merasa putus asa karena tak kunjung menemukan jalan keluar. Sri bahkan hampir nekat menjatuhkan diri ke jurang karena begitu frustasi. Meski akhirnya Sri benar-benar jatuh ke dalam jurang sedalam 15 meter akibat terpleset. Sambil terisak kebingungan, Jansen berusaha turun untuk menolong Sri. Jansen sendiri turun dengan cara mengayuh dari akar ke akar. Setelah sampai di dasar jurang, Jansen mendapatkan Sri pingsan dalam posisi tertelungkup. Setelah dibalik, pada dahi sebelah kanannya terdapat luka yang cukup lebar yang membuat Sri akhirnya pingsan. Dengan penuh rasa panik, akhirnya luka tersebut ditaburi dengan bubuk kopi supaya lukanya cepat mengering. Setelah Sri tersadar, keduanya saling menangis di dasar jurang yang sepi itu. Kalau kita harus mati bersama. Begitulah mereka memadu janji dengan penuh rasa cemas. Saat malam tiba, kedua pendaki tersebut mencari tempat bernaung di antara bebatuan atau di bawah pohon. Setiap malam, harapan tumbuh kembali saat dari kejauhan mereka melihat cahaya lampu. Setiap menjelang dan bangun tidur, keduanya tak lupa memanjatkan doa demi keselamatan mereka. Untungnya, mereka tidak pernah berjumpa dengan binatang buas atau makhluk halus di gunung setinggi 3078 meter itu. Sesekali, Sri dan Jansen hanya berpapasan dengan kera dan burung gagak. Yang paling menegangkan ialah ketika mereka disambar burung elang karena dikira mereka sudah mati. Sri juga bercerita, selama 2 hari terakhir dari ketersesatan, keduanya sudah tak mampu lagi untuk berjalan. Medan terasa semakin berat dan kondisi fisik sudah sangat terkuras. Mereka hanya memakan dedaunan yang ditemukan di sebatang sungai kering. Pernah sesekali mereka juga mendapatkan tebu hutan yang tumbuh di tepian. Saat itu, hujan juga turun dengan begitu lebat. Tak ada tempat berlindung yang dapat melindungi mereka dari derasnya air hujan. Selama 2 malam itu, mereka tak bisa tertidur. Mereka hanya duduk melipat lutut dengan baju yang basah kuyup. Tak ada lagi pilihan kecuali menyerah kepada alam. Hal inilah yang mereka pikirkan kala itu. Pada 15 September 1986, barulah mereka berhasil ditemukan oleh 4 orang polisi hutan dengan tubuh yang penuh luka. Petang itu mereka mendengar suara orang-orang memanggil mereka. Awalnya, mereka hanya menduga suara itu hanyalah sebuah khayalan saja. Namun setelah berulang-ulang, barulah timbul rasa senang bagi mereka. Sri yang suaranya lebih keras kemudian menjawab panggilan mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil dievakuasi dari Gunung Ciremai dan berhasil selamat meski kondisi fisik mereka sudah begitu lemas. Selama 4 hari, keduanya dirawat di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon atau sekitar 50 km dari tempat kejadian. Setelah kondisi fisik mereka membaik, barulah keduanya kemudian dipulangkan ke Jakarta.